Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih tentang turunan trigonometri. Jika pertemuan sebelumnya itu kita bahas yang rumus dasar, turunan sinus dan kosinus, hari ini kita akan bahas dua subbab langsung, yaitu turunan trigonometri. Yang pertama dalam bentuk fungsi fx-nya u kali v. Ini sudah pernah dibahas di aljabar. Apa rumusnya jika u kali v? Maka f aksen x-nya u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u. Nah, ini adalah yang akan kita bahas yang pertama sekali untuk hari ini. Nanti ada bentuk trigonometrinya perkalian, karena di turunan itu hanya boleh dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan. Jika bentuknya perkalian dan pembagian ada rumus tersendiri. Hari ini kita akan bahas bentuk perkalian, yaitu u kali v. Kalian sudah paham sebenarnya di turunan aljabar. Dan lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini kita punya soal fungsi fx adalah 2x kuadrat dikali sinus 3x. Tentukan f aksen x-nya. Nah, ini ada bentuk perkalian, bukan berarti kita turunkannya 2x kuadrat turunannya apa? 4x. Turunan sinus apa? Cos. Berarti 4x kali cos 3x, bukan seperti itu. Karena bentuknya perkalian, berarti kita pakai pemisalan. Apa yang dimisalkan? Terserah, bebas yang mana u mana v. Boleh yang kiri u, yang kanan v, atau sebaliknya. Nah, kalau misalkan di sini u-nya adalah 2x kuadrat, maka u aksennya 4x. V-nya yang mana? Sinus 3x. Maka V aksennya turunan sin apa? Cos. Ada turunan 3x. 3 cos 3x. Nah, sudah selesai, baru kita masukkan ke rumus. Apa rumus f aksen x-nya? U aksen dikali V ditambah V aksen kali U. U aksen apa di sana? 4x. V-nya sinus 3x. V aksennya 3 cos 3x, U-nya 2x kuadrat. Jika kita selesaikan 4x sinus 3x. Nah, di sini hati-hati. Apa yang harus hati-hati? 3x bukan dikali 2x kuadrat, tapi 2x kuadrat kita kalikan dengan 3. Ingat, sudut tidak boleh di otak-atik atau kita kalikan. Berarti 3 kita kalikan dengan 2x kuadrat, 6x kuadrat cos 3x. Ini adalah jawaban dari contoh soal yang pertama. Kita akan masuk contoh soal yang kedua. Di sini punya fungsi fx. Soalnya sinus 2x dikali cos x. Nah, ini juga trigono perkalian, sin kali cos. Sebenarnya sin kali cos ada rumus di kelas 11, tapi kalau kita lupa rumusnya, lebih baik kita langsung menggunakan u kali v saja. Berarti kalau jika u kali v-nya gimana tadi? Pakai permisalan. Apa yang dimisalkan? U-nya kita misalkan apa? Sinus 2x. Maka u aksennya apa? Turunan sin cos, ada 2, berarti jadinya 2 cos 2x. Yang kedua v-nya apa? Cos x. Maka v aksennya turunan cos minus sin x. Selanjutnya baru kita masukkan rumus. Apa rumus f aksennya tadi? U aksen kali v. U aksennya 2 cos 2x dikali cos x ditambah v aksen min sin x dikali sinus 2x. Nah, sampai sini sudah benar, atau mau dimodifikasi juga boleh.
Jika dimodifikasi, apa yang dimodifikasi? Tidak usah, untuk sekarang tidak usah kita modifikasi, tinggal kita tulis saja 2 cos 2x dikali cos x plus ketemu min sin x dikali sin 2x. Nah, inilah jawaban dari contoh soal yang kedua. Sekarang kita akan, ini adalah untuk materi yang U kali P. Dan kita akan masuk yang aturan rantai, tapi sini aturan rantai yang sederhana dulu ya. Nanti ada aturan rantai yang lebih kompleks lagi. Nah, untuk aturan rantai kita turunkan sudutnya biar lebih paham. Kita langsung ke contoh soal saja. Di sini di soal nomor 3 kita punya soal fx sama dengan sinus 6 per x dikurang cos 7 per x. Nah, jika tadi 6x, sekarang 6 per x. Berarti gimana kita menyelesaikannya? Sebelum diturunkan, kita modifikasi terlebih dahulu. Modifikasinya gimana? Kita buat sin 6 per x. X itu pangkatnya kalau tidak ditulis berapa? 1. Berarti kita naikkan ke atas 6x pangkat minus 1 dikurang cos, sin 6 per x yang tidak ada kurungnya, salah tadi. Ini kita buatnya sinus 6 per x, 6x pangkat minus 1 terus cos 7 per 7 dikali x pangkat minus 1. Sudah selesai, baru kita turunkan f aksen x. Aturan rantainya gimana? Pertama kita turunkan dulu sudutnya 6x pangkat minus 1. Apa turunannya? Min 1 kali 6 minus 6 minus 6 min 1 kurang 1 minus 2. Turunan C sudah kita turunkan sudutnya, kita turunkan trigononya. Turunan sin apa? Cos 6x pangkat minus 1. Ingat sudut tidak dirubah-rubah. Selanjutnya min dikali min 1 kali 7. Min 7 turunan cos minus sin. Min 7 pangkatnya dulu x. Min 1 kurang 1 min 2. Baru selesai. Turunan cos apa? Minus sin 7x pangkat minus 1. Nah, jika sudah, baru kita selesaikan lagi. Min 6, x-nya pangkat minus 2, turunkan ke bawah, x pangkat 2. Cos, x-nya pangkat min 1, turunkan ke bawah. Min ketemu min plus, ketemu min lagi, jadi min 7 per x pangkat 2, sin 7 per x. Sampai sini sudah benar, tapi biasanya perlu modifikasi. Jika dimodifikasi x kuadrat kita keluarkan x kuadrat min, berarti keluarkan minnya min x kuadrat dikurung tinggallah 6 cos 6 per x ditambah 7 sin 7 per x. Nah, inilah jawaban dari contoh soal yang ketiga. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir, nomor 4. Di sini ada soal fx sama dengan sinus v dikurang 3x ditambah cos 5x dikurang v per 2. Tentukan turunannya. Berarti di sini kita akan selesaikan sama seperti nomor 3, sebenarnya aturan rantai juga. Berarti kita turunkan apa di sana, Nak? Kita buat turunan min 3x minus 3. Turunan sin adalah cos. Nilai pi berapa? 180 derajat dikurang 3x. Terus selanjutnya turunan 5x adalah 5 ditambah 5 dikali minus turunan cos adalah minus sin
5x, pi per 2 itu adalah 90 derajat. Nah, sudah sampai sini lanjut. Di kelas 10 kita sudah belajar sudut berelasi. Ada yang ingat catatan sudut berelasi? Sudut berelasi dikasih 180 dikurang alfa, maka hasilnya sinus alfa. Tapi jika cos 180 min alfa, jadinya min cos alfa. Kenapa negatif? Karena cos dikurangi ini 180 min alfa kan kuadran 2. Cos dikurangi 2 bernilai negatif, makanya jadi negatif cos alfa. Berarti ini kita jadikan minus 3 dikali minus cos 3x. Positif ketemu negatif, negatif 5 sin min buka kurung 90 dikurang 5x. Dimodif sedikit, min ketemu plus min ketemu min plus 5x. Tinggal lagi penulisannya, min ketemu min plus 3 cos 3x. Nah, di sini kalau tadi 180 sekarang 90. Jika 90 gimana? Kalau kita punya sinus 90 min alfa, jika 180 dan 360 trigonometri tetap. Tapi kita gunakan 90 dan 270, trigonometrinya berubah. Berarti sinus 90 kurang alfa sama saja dengan sin. Jadinya cos alfa. Jika cos 90 min alfa, jadinya sinus alfa. Berarti begitu juga nih. Nah, ini ada minusnya. Ini menandakan arah. Berarti sinnya di kuadran 4. Min turunan sin adalah cos 5x. Lanjut, f aksen x sama dengan 3 cos 3x min ketemu min plus 5 cos 5x. Nah, inilah jawaban dari catatan soal yang keempat. Untuk pertemuan hari ini cukupkan sampai di sini. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.